Berapa untuk keluar? Hiparis Makassar 10.000. Jadi bagaimana ceritanya Pak? Ini Bapak siapa? Hah? Bapak siapa namanya? Alek. Ini Bapak? Kira Sulitonga. Kira Silitonga. Bapak ini? Gombing. Ibu? KPA. Burtapea. Jadi siapa yang ngajak Bapak kampanye ke Ganjar itu? Korlap kami lah. Siapa? Siapa namanya dia? Siapa namanya itu bang? Terus dijanjikan apa? Dijanjikan kami Iya. tunggu dulu, anggota 50, Iya. ya kan? Iya. Nah, jadi itu kurang. Mungkin nggak Pak, undang-undang perampasan aset itu akan bisa diwujudkan? Maka saya bilang perampasannya boleh nggak? Bisa disahkan? Bisa, tapi lu ngomong dulu para ketua umum semua itu. Kalau ketua umum pada sepakat, perampasan bisa dijalankan. Kalau enggak, susah. Buntut pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye, PDIP memilih terang-terangan berseberangan dengan Jokowi. Bahkan PDIP menuding keras bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai cerminan hasrat Jokowi memimpin Indonesia 3 periode. Hal ini diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menilai pernyataan Jokowi telah melukai perjuangan konstitusi dan demokrasi. Muncul gerakan 4 jari. Gerakan apa ini? Yaitu gerakan gabungan dari kubu 01 dan kubu 03. Mereka berdua ini kubu yang sama-sama panik. Akhirnya mereka berteman bersatu untuk melawan kubu 02, yaitu Prabowo dan Gibran. Presiden bagi sembako di emperan luar emperan pagar istana. Itu yang menurunkan marwah negara itu. Yang kedua, soal Pak Jokowi membagikan langsung, sebenarnya itu memang cara Pak Jokowi yang sejak dulu ya. Kita masih ingat ya waktu Pak Jokowi masih menjadi gubernur, bahkan beliau turun sampai ke gorong-gorong ya. Tahun lalu waktu lagi lebaran, beliau sendiri yang membagikan THR gitu. Tapi saat itu Pak Jokowi belum pecah kongsi, makanya nggak diributkan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Presiden Joko Widodo, di mana baru-baru ini banyak sekali pihak yang menyudutkannya, dikarenakan mungkin ya pernyataan beliau bahwa Presiden itu boleh memihak dan bahkan melakukan kampanye. Sekalipun apa yang beliau sampaikan itu tertuang jelas di dalam peraturan perundangan yang berlaku di negara ini, namun dari berbagai pihak melihat soal kepantasan atau etika sebagai seorang negarawan atau sebagai seorang presiden yang aktif saat ini. Dan dalam kesempatan video kali ini juga kita akan menyaksikan atau melihat bagaimana reaksi dari para pendukung atau relawan Ganjar dan juga Mahfud yang ketika baru-baru ini melakukan kampanye di Makassar yang dihadiri secara langsung oleh Ganjar Pranowo. Di situ sehabis atau seusai kegiatan kampanye, banyak para peserta kampanye yang menyampaikan bahwa mereka tidak puas karena hanya dikasih uang transport sebesar Rp10.000. Ya, ini mungkin mereka hadir bukan sebagai pendukung, tetapi karena ini dimobilisasi, jelas mereka berharap akan dapat makan dan bahkan bisa mendapatkan istilahnya uang transport, ya pengganti uang transport. Namun sangat disayangkan yang mereka sampaikan di publik bahwa ketika seusai acara kampanye tersebut mereka hanya mendapatkan atau dibagikan uang sebesar Rp10.000. Dan bahkan kegiatan kampanye di tempat lain, yaitu di Medan, ada sebagian peserta yang komplain karena tidak kebagian makan. Dan juga dalam video ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana seorang Bambang Pacul yang juga adalah salah seorang anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan ketika ditanya apakah memungkinkan undang-undang perampasan aset itu akan disahkan. Namun pertanyaan ini bukan baru pertama kali, karena pertanyaan ini sudah terjadi juga ya dalam rapat komisi di mana disampaikan waktu itu Bambang Pacul sebagai ketua komisi menegaskan bahwa undang-undang perampasan aset itu tidak mudah, dikarenakan harus bertanya dulu kepada para ketum partainya. Dan hal ini tentunya juga akan disampaikan atau dijelaskan kembali oleh Bambang Pacul seperti apa.
dan juga seorang Masinton ya, yang juga adalah politisi senior Partai PD Perjuangan, akan diladeni debatnya bersama dengan Dedek Prayudi yang juga adalah salah seorang politisi dari Partai PSI. Dan masih ada banyak video lainnya, termasuk juga dengan pernyataan dari Rocky Gerung mengenai situasi politik tanah air saat ini. Baik, sebelum kita masuk ke video pertama, terlebih dahulu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama, yakni respon atau tanggapan dari para peserta kampanye Ganjar Mahfud di Makassar yang tidak puas karena hanya mendapatkan uang transport sebesar Rp10.000. Mari kita saksikan videonya. Apa? Berapa tahu ini tuh? 10.000 guys. Berapa wanita keluar? 10.000 saja. 10.000. Ini terjadi di Makassar ini. Tidak sesuai yang dijanjikan ya. Berapa tahu kak? Berapa isinya? Sekarang 10.000 doang. Sejumlah ya. relawan atau simpatisan calon presiden, capres, nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, mengamuk dan protes lantaran uang transportasi yang dijanjikan untuk ikut kampanye akbar dianggap tak sesuai. Diketahui, kampanye akbar Ganjar digelar di Upper Hills Convention Hall Jalan Metro Tanjung Bunga Kecamatan Mariso, Makassar, Sulsel, Selasa, 30 Januari 2024, dan dihadiri ribuan peserta. Tampak dalam video itu, salah satu simpatisan perempuan protes lantaran hanya diberi uang Rp10.000 oleh panitia penyelenggara. Baik sahabat sekalian, itulah cuplikan sebuah video pendek ya dari salah satu peserta kampanye akbar Ganjar Mahfud di Makassar. Ketika seusai kampanye mereka hanya diberikan uang sebesar Rp10.000, dan ini menurut mereka bahwa tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya, entah yang dijanjikan berapa kita tidak tahu, tetapi yang mereka dapat atau peroleh itu hanya sebesar Rp10.000. Baik sahabat sekalian, berangkat dari pengalaman ini, bukan menjadi sebuah rahasia lagi, tapi ini sudah menjadi rahasia umum bahwa membludaknya massa pada saat kampanye ataupun juga kegiatan sosialisasi itu bukan semata-mata yang hadir itu adalah pendukung atau otomatis akan memilih pada tanggal 14 Februari nanti. Karena sesungguhnya yang hadir itu mungkin karena diiming-imingi, ada dapat makan siang, mungkin dapat baju kaos atau jaket, atau juga berupa uang. Nah, hal ini sudah menjadi hal lumrah, hal biasa, sehingga ketika ada pihak atau ada kubu tertentu yang mengklaim bahwa kampanye mereka dihadiri jutaan orang, nah ini seolah-olah bahwa sekian juta yang hadir itu adalah pemilih mereka. Tetapi ini hanyalah kehadiran orang-orang yang mungkin karena motivasi lain, misalnya motivasi karena uang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya nampak seperti ini. Jikalau yang hadir sebagai peserta kampanye itu murni sebagai para pendukung atau relawan sejati, pasti video seperti ini tidak akan muncul atau tidak akan tampil. Dikarenakan mereka hadir dari hati, bukan karena iming-iming. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan respon dari para peserta kampanye Ganjar Mahfud di Kota Medan, yaitu ada yang komplain karena tidak kebagian makan. Mari kita saksikan videonya. Jadi bagaimana ceritanya Pak? Ini Bapak siapa? Bapak siapa namanya? Alek. Ini Bapak? Bapak Alek. Kira Silitonga Bapak ini? Gombing. Ibu? Tapea. Purtapea. Jadi siapa yang ngajak Bapak kampanye ke Ganjar itu? Korlap kami lah. Siapa? Siapa namanya? Dia. Siapa namanya? Terus dijanjikan apa? Dijanjikan kami. Iya. Tunggu dulu. Anggota 50. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi itu kurang. Tidak perlu kok bisa 100. Ah, Katanya. iya. Setelah itu, Iya. kita sudah dicatatlah nama kami semua. Iya. Dicatat itu kami. Iya. Setelah itu kita kumpul di patung Singamaraja. Oh, terus? Setengah 7 Iya. pagi. Iya. Kumpul. Kasih
Pak. Yang ini? Ini dengan bendera itu dengan ini baju. Ya, baju apa itu? Coba. Nah, ini. Barisan Nasional. Barisan Nasional. Bela Ganjar. Ya. Bersama rakyat. Ya. Nah, terus? Nah, ini lagi. Nah, ini lagi. Terus sampai di sana? Jadi ya suruhnya pasang lah, kan pasang lagi nih Pak. Iya. Itulah yang aslinya, Iya. yang minta tutup. Ya. Setelah dipasang, kan baris kami. Setengah 12 kami berangkat ke Istana Maimun. Iya. Jadi Wanipiro kan biasa kami bercanda Wanipiro. Di sana dibagi. Di mana? Kata si korlap kami ini. Iya. Di sana dibagi di Istana Maimun. Iya. Setelah di Istana Maimun, itu nanti apa kita? Iya. Oh, setengah 12 kami yang terakhir. Jadi udah, ini kayak udah mencurigakan kami. Jadi udah, kumpulah kami. Iya. Yah, mana makan? Oh nggak ada makan. Tahu lah Istana Maimun udah bubar apa? Kesana kesini orang ya kan? Iya. Yah, makan nggak ada. Kayak udah ribut lah kami. Iya. Wanipiro. Ya nanti sabar katanya. Situ masih berada dia Pak. Iya. Setelah udah mau selesai penutupan Istana Maimun. Iya. Kami tanya ada apa kawan? Mana si Dedi Korlap ini apa kita? Ini namanya. Nah itulah. Nah, jadi terus tanya-tanyaan lah kami jadi bingung. Rupanya ada 1, 2, 3, entah 15 orang ke 10 orang udah dibagi. Sana katanya yang becaknya tinggal di Istana Maimun. Orang yang dapat uang udah 60 katanya Pak. Berapa? Pak 60 ribu. Nah, uang makan 10 ribu lah, uang apa 50, uang minyak gitulah. Coba mana dia? Kami cari lah. Ada yang sebagian udah pulang Pak, karena kami cari gituan. Adalah sekitar 30 lebih orang. Baru kami inilah yang sisa. Itulah sampai sekarang kami melacak. Jadi Bapak nggak dikasih makan? Nggak ada, uangnya, minyaknya nggak ada. Oke. Nggak ada Pak. Baik sahabat sekalian, itulah kekesalan yang disampaikan oleh para peserta kampanye Ganjar Mahfud di Medan ketika mereka diajak oleh korlap mereka dan dijanjikan untuk dapat uang dan juga makan. Ternyata setelah selesai kegiatan mereka tidak kebagian makan dan akhirnya mereka mengamuk karena tidak kebagian makan. Inilah memang bukti nyata bahwa sesungguhnya jutaan, ribuan, ratusan orang yang hadir pada saat kampanye itu bukan pemilih ya, dan bukan relawan sejati sebenarnya, tapi itu orang-orang yang dimobilisasi untuk memenuhi kuota atau untuk memenuhi undangan atau lapangan yang disediakan atau tempat yang disediakan, sehingga terlihat bahwa begitu banyak yang hadir. Tetapi sesungguhnya yang hadir itu belum tentu memilih. Dan ini salah satu contohnya, ketika tidak kebagian makan, tidak kebagian uang, mereka akan protes dan mengamuk seperti ini. Baik, selanjutnya mari kita ikuti sebuah video bagaimana baliho atau spanduk besar Ganjar Mahfud diturunkan dan diganti dengan baliho atau spanduk dari paslon lain. Mari kita saksikan videonya. Bicara begini, macet di jalan, repot urusannya. Malah viral nanti. Kita lepas foto Ganjar sekarang ini. Di sekretariat kita tidak mendukung Ganjar lagi. Sekarang kita lari ke nomor 2. Kita akan Sudah ganti Prabowo. ya, sudah berapa haluan. Sorry ya Pak Ganjar. Sorry ya Ganjar. Kita beralih dukungan ke Pak Prabowo sekarang. Prabowo, yes, oke. Sekretariat kita sudah tidak pakai nama Ganjar lagi. Sorry ya Ganjar, sorry. Ke sini ya, ke bawah. Sorry ya. Nah, ini pendukung Prabowo nih. Nah, sudah lepas ganti. sudah Ganjarnya. Kita ganti baru. Langsung sini Prabowo. Sorry ya Ganjar. Prabowo. Pasti Ini. bisa. Mantap. Ini lokasinya di mana kira-kira? Ada yang tahu? Silakan Selesai komen, ya. sudah. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana baliho atau spanduk dari Ganjar diturunkan dan diganti dengan baliho atau Ganjar dari baliho atau spanduk dari paslon lain. Dan selanjutnya kita akan ikuti sebuah video bagaimana Bambang Pacul diwawancarai terkait dengan undang-undang perampasan aset. Apakah masih mungkin untuk dilakukan atau tidak?
Dan inilah penjelasan dari Bambang Pacul. Mari kita dengarkan bersama. Mungkin nggak Pak, undang-undang perampasan aset itu akan bisa diwujudkan? Maka saya bilang perampasannya boleh nggak? Bisa disahkan? Bisa, tapi lu ngomong dulu para ketua umum semua itu. Kalau ketua umum pada sepakat, perampasan bisa dijalankan. Kalau enggak, susah. Misalnya SPT pajak. Loh, pajaknya cuma sekian, tiba-tiba orang punya kekayaan sekian. Enggak met ini. Pajaknya cuma kecil, tetapi di luar negeri flexing. Tinggal di tempat ini, tempat itu, mobilnya ini, mobilnya itu, bagus-bagus. Ya, PPATK langsung menghentikan transaksi Anda. Dicek lagi nih. Jadi perampasan aset susah disahkan selama syarat-syarat objektifnya belum dipenuhi. Itu kalau belum dipenuhi, maka undang-undang disahkan, penguasa bisa motong siapapun, baik pejabat negara maupun kalian para swasta. Maka Bambang Pacul mengatakan, bisa nggak perampasan disahkan? Mohon izin, langsung saya jawab Pak Mahfud, nggak bisa. Lu tanya sama bos-bos sana. Nah gitu Pak. Jawabannya Pak, para ketum itu jawabannya pasti jangan, bukan karena korupsi loh. Jangan dulu, syarat-syaratnya diberesin dulu, begitu. Tapi kalau aku jawab begitu pada Pak Mahfud MD waktu itu di Komisi 3, ini gini Pak, syarat objektif dipenuhi dulu. Itu debatnya menjadi debat akademis. Debat akademis itu kalau pembahasan. Kalau kayak gini kuoso-kuosoan aja. Itu ketum, Pak Ketum, betul yang beresin. Kan begitu aja Bos. Beres apa enggak? Ayo monggo. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari Bambang Pacul ketika ditanyai terkait dengan undang-undang perampasan aset, apakah memungkinkan atau bisa disahkan atau tidak, dan menurutnya susah untuk disahkan karena belum memenuhi syarat-syarat objektif. Hal itu mungkin sudah pernah diungkapkan ketika rapat bersama dengan Menko Polhukam waktu itu Pak Mahfud MD. Dan waktu itu memang tidak salah beliau menyampaikan, ya silakan bertanya kepada para ketum-ketum partai. Dan ya sampaikan begitu karena menurutnya jika dijelaskan secara sesuai aturan pasti akan menimbulkan debat akademis dan lain sebagainya. Sehingga yang dia sampaikan waktu itu adalah ya semuanya tergantung pada para ketum. Nah, ini juga mungkin sudah menjadi bahasa diplomasi karena memang sebelumnya kita dengarkan bersama pada rapat tersebut, ya jawabannya tidak seperti ini. Dan ya agak susah karena semuanya kembali kepada ketum partai. Waktu itu kan beliau menyampaikan demikian. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama debat ya. Ini semacam debat ya. Ketika Masinton Pasaribu, seorang politisi senior dari Partai PD Perjuangan, dibungkam oleh Dedek Prayudi, seorang politisi dari Partai PSI. Kira-kira apa yang mereka bahas dan apa yang mereka perdebatkan? Mari kita saksikan videonya. Nyinyiran Masinton dijawab tuntas Dedek Prayudi. Presiden bagi sembako di emperan luar emperan pagar istana. Itu yang menurunkan marwah negara itu. Yang kedua, soal Pak Jokowi membagikan langsung, sebenarnya itu memang cara Pak Jokowi yang sejak dulu ya. Kita masih ingat ya waktu Pak Jokowi masih menjadi gubernur, bahkan beliau turun sampai ke gorong-gorong ya. Tahun lalu waktu lagi lebaran, beliau sendiri yang membagikan THR gitu. Tapi saat itu Pak Jokowi belum pecah kongsi, makanya nggak diributkan gitu. Nah, hal yang lain adalah saya sering mendengar ya bahwa sering dipermasalahkan itu Pak Jokowi cawe-cawe ya. Pertama ya, undang-undang memberikan ruang buat seorang presiden itu berpihak ke salah satu capres ya. Bahkan undang-undang memberikan hak kepada presiden untuk ikut berkampanye, tapi ada rambu-rambunya ya. Nah, saya ingat betul kok waktu cawe-cawe itu pertama kali diributkan dan koalisi Pak Anies waktu itu belum sama Caimin ya. Itu protes soal cawe-cawe ini ya. Kemudian cawe-cawe ini dibela oleh kawan-kawan, abang-abang kita, kakak-kakak kita dari PDIP. Saat itu belum pecah kongsi. Ya. Nah, ini kan sekarang jadi lucu gitu loh. Bahwa cawe-cawe ini yang kini dipermasalahkan. Gitu. Baik sahabat sekalian, memang ini agak sedikit lucu karena seperti yang disampaikan oleh Bang Dedek Prayudi tadi dari Partai PSI ya, menanggapi nyinyiran yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu bahwa Presiden Jokowi sepertinya kurang elegan lagi karena membagikan bansos depan istana. Tetapi lagi-lagi Dedek Prayudi menyampaikan bahwa ya untuk membagikan bansos
Presiden turun langsung itu bukan baru kali ini. Presiden sering melakukan belusukan itu sejak ia masih menjadi gubernur wali kota. Itu sudah sering kali dilakukan. Dan menurut Dedek bahwa bagi THR, ya, Presiden sebelumnya pernah membagikan THR secara langsung kepada masyarakat. Itu tidak dipersoalkan karena memang waktu itu belum terjadinya pembelahan atau belum adanya pecah kongsi. Dalam arti bahwa Presiden Jokowi masih utuh di PD Perjuangan. Itu tidak dipersoalkan. Dan bahkan istilah cawe-cawe yang pertama kali dipersoalkan oleh kubu Anies Imin, ya waktu itu belum bergabungnya Imin tadi, itu sempat dipersoalkan. Tetapi justru yang membela waktu itu adalah teman-teman dari PD Perjuangan. Nah, kalau dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini selalu salah di mata politisi PD Perjuangan itu mungkin hanya dikarenakan faktor apa? Karena sudah pecah kongsi. Seandainya Jokowi masih ada di PD Perjuangan, tidak pecah kongsi, kemungkinan besar ya hal-hal seperti ini tidak mungkin digubris dan bahkan dibela oleh politisi ataupun para kader dari Partai PD Perjuangan. Sehingga menurut Dedek Prayudi bahwa apa yang dilakukan atau nyinyir yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu tersebut itu bukan murni karena sesuatu yang perlu diluruskan atau perlu dilihat sebagai sesuatu yang keliru, tetapi sesungguhnya adalah hanya karena sudah beda kongsi atau sudah pecah kongsi. Maka istilahnya koreksi ataupun juga nyinyiran ini sampai terjadi. Seandainya Jokowi masih tetap utuh berada di PD Perjuangan, mungkin lain lagi ceritanya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Saya lebih tertarik ke teman-teman KPPS yang menertawakan kesederhanaan dengan riang gembira. Kerja sehari, gaji sejuta. Ini pesta demokrasi. Ya, seperti inilah Indonesia. Sejatinya orang tua kayak Pak Bute, Pak Guntur, Dewan Gunung Kidul kemarin. Nggak usah lah teriak-teriak begitu. Anak-anak kita sudah tidak respect terhadap gimmick ataupun narasi sinetron seperti itu. Nah, sekarang informasi sudah datang dari mana-mana. Ngomong politik itu perlu intrik. Yang nggak mau intrik, jangan berpolitik. Kalau ada yang main politik cantik, ya udah, jangan marah, lawan aja. Toh ini demi Indonesia. Era Jokowi itu kerja. Masa era selanjutnya ngomong-ngomong saja? Baik sahabat sekalian, inilah sebuah pernyataan dari seorang netizen yang menyindir apa yang telah dilakukan oleh Butet dan juga Guntur. Ya, barisan sepuh, barisan orang-orang tua yang memberikan pernyataan yang membuat gaduh situasi politik tanah air saat ini. Sehingga ya pesan dari netizen ini sangat bagus bahwa ya hal-hal seperti itu dilakukan tidak akan berpengaruh kepada orang-orang muda, ya anak-anak muda. Karena anak-anak muda ya suka akan hal-hal yang sifatnya kekinian, tidak melihat sesuatu yang sifatnya untuk meninjau soal masa lalu, tetapi bagaimana soal visi misi atau sesuatu yang bakal diraih untuk kedepannya. Baik, kita lanjutkan ke video berikutnya. Buntut pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye, PDIP memilih terang-terangan berseberangan dengan Jokowi. Bahkan PDIP menuding keras bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai cerminan hasrat Jokowi memimpin Indonesia 3 periode. Hal ini diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menilai pernyataan Jokowi telah melukai perjuangan konstitusi dan demokrasi. Menurut Hasto, Jokowi sudah menjabat presiden selama 2 periode, tetapi di akhir masa jabatannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menyatakan boleh berkampanye dan memihak. Hasto menganggap pernyataan Jokowi tersebut tak cuma melanggar etika politik, tetapi menodai peranata kehidupan bernegara yang baik. Pria yang juga menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud ini mengingatkan kembali soal lolosnya Gibran maju di Pilpres 2024. Ia menganggap rakyat telah memahami ambisi Jokowi 3 periode dengan memaksakan berbagai rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Cara lain yang dianggap Hasto sebagai langkah Jokowi untuk melenggangkan 3 periode yaitu membuntuti kampanye Ganjar Mahfud di daerah. Baik sahabat sekalian, itu sebuah pernyataan atau penyampaian dari Hasto, Sekjen Partai PD Perjuangan sekaligus Sekretaris TPN TPN dari Ganjar Mahfud. Beliau mengatakan bahwa ya Jokowi sesungguhnya mau melenggangkan kekuasaannya menjadi 3 periode melalui anaknya. Lalu yang berikut juga Jokowi dikatakan memihak, ya, karena Jokowi pernah menyampaikan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye. Padahal sesungguhnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah ketentuan yang berlaku atau perundang-undangan yang berlaku di tanah air, bahwa seorang presiden ataupun wakil presiden itu boleh melakukan kampanye atau memihak. Tetapi sesungguhnya ini dilihat sebagai sesuatu yang negatif oleh Hasto. Kemudian yang berikut, beliau juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sering membuntuti kemana arah langkah dari Ganjar Pranowo. Ketika Ganjar turun untuk melakukan kampanye, selalu dibuntuti oleh
Jokowi. Padahal Jokowi seorang presiden tentunya memiliki agenda yang sudah disusun 2-3 bulan sebelum secara protokoler. Tetapi lagi-lagi Hasto nyinyir dan melihat ini sesuatu yang tidak masuk akal. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Muncul gerakan 4 jari. Gerakan apa ini? Yaitu gerakan gabungan dari kubu 01 dan kubu 03. Mereka berdua ini kubu yang sama-sama panik. Akhirnya mereka berteman bersatu untuk melawan kubu 02, yaitu Prabowo dan Gibran. Ini lucu. Kenapa lucu? Pak Jokowi ini belum ngapa-ngapain, mereka itu udah pada panik. Iya kan? Gimana semisalnya Pak Jokowi turun gunung, apa mereka nggak tambah kejang-kejang? Aduh. Ya, oke. Itu bukan menjadi hal utama. Tapi yang menjadi hal utama yang aku pertanyakan adalah bagaimana sikap seorang Pak Ahok, yang dimana partainya bekerja sama dengan kubu yang pernah mensolimi Pak Ahok, yang pernah memenjarakan Pak Ahok. Padahal Pak Ahok tidak bersalah, tapi Pak Ahok disolimi oleh kubu 01. Saya sebelum menjadi relawan Pak Jokowi, saya adalah relawan Pak Ahok. Saya ikut juga turun ke jalan untuk mencari keadilan Pak Ahok. Ditembak gas air mata, ditembak semprotan air. Itu semua aku lakukan untuk mencari keadilan Pak Ahok. Di sini saya sebagai pendukung Pak Ahok, saya hanya ingin tahu bagaimana langkah tegas Pak Ahok, kebijakan Pak Ahok, yang dimana kita semua tahu seorang Ahok itu orang yang selalu bijak dan tegas dalam mengambil keputusan. Apakah Pak Ahok mau bekerja sama dengan kubu yang pernah mensolimi Pak Ahok, yang membuat Pak Ahok masuk penjara? Mari teman-teman kita lihat semua, apakah masih ada namanya akal sehat. Terima kasih. Salam all in 02 Prabowo Gibran. Walaupun keadaan sakit, aku akan terus bersuara. NKRI harga mati. Mari kita tentukan nasib bangsa dan negara ini. Salam dari Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah pejabat negara di antara seluruh calon yang hari ini sedang berkontestasi. Dan Pak Mahfudlah satu-satunya yang berani mengundurkan diri karena beliau punya etika, punya integritas, dan beliau khawatir beliau akan dituduh memanfaatkan jabatan, dan itu tidak dilakukan. Itulah bangunan moralitas yang kita tunjukkan kepada publik, bahwa kita orang berintegritas, bahwa kita anti korupsi, kita anti kolusi, dan kita anti nepotisme. Setuju? Mari Bapak Ibu, kita selamatkan demokrasi bersama-sama. Baik sahabat sekalian, pernyataan dari Pak Mahfud, minta maaf dari Pak Ganjar bahwa ada salam dari Pak Mahfud, dan dia menegaskan bahwa Pak Mahfud lebih memilih untuk mengundurkan diri agar tidak terkesan melanggar etika dan juga menjaga integritas, sehingga dia takut jangan sampai yang melanggar itu semua, dan akan dipikirkan bahwa dia melakukan KKN ya, apalagi dia seorang pejabat yang tentunya akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya, dan itu dipertegas oleh Pak Ganjar pada saat kampanye tersebut. Namun di sini kita mau lihat atau tinjau, kalau itu memang benar Pak Mahfud berpikir bahwa ketika ia menjadi seorang cawapres, alangkah baiknya beliau mundur agar tidak terkesan untuk melanggar etika dan sebagainya. Mungkin ini juga perlu ditinjau kembali atau dilihat lagi. Karena kalau memang benar demikian, Pak Mahfud ini adalah seorang yang paham, betul-betul paham hukum, bahwa ketika seseorang telah menjadi capres ataupun cawapres, tentu ada undang-undang yang mengatur bahwa boleh melakukan kampanye dan lain sebagainya, asal tidak menggunakan fasilitas negara. Artinya hal ini beliau sudah ketahui sebelumnya. Nah, kalau memang beliau menjaga itu, etika dan menjaga integritas, seperti yang disampaikan Pak Ganjar, ya harusnya mungkin saat awal ketika namanya diputuskan
atau mungkin saat mendaftarkan diri di KPU sudah resmi, ya sebaiknya beliau putuskan untuk mengundurkan diri saat itu. Nah, di situ baru publik akan melihat bahwa benar-benar Pak Mahfud ini orang yang memang sangat komitmen untuk menjaga integritas dan juga etika. Tetapi menunggu sampai sejauh ini dulu baru memutuskan mundur, ya sama saja. Ini kan tinggal 1-2 minggu lagi sudah pencoblosan, berarti sama juga dengan ya pengunduran dirinya sudah terlambat. Kalau memang benar-benar beliau berpikir untuk menjaga etika dan integritas seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar, ya. Dan pernyataan statement ini diikuti oleh beberapa pendukungnya bahwa kalau memang ya seperti juga yang disampaikan Ibu Koni Bakri, salah satu caleg dari Partai PD Perjuangan, beliau mengatakan bahwa ya seharusnya kalau memang Pak Mahfud juga memutuskan mundur, bila perlu Jokowi juga harus mundur. Dan ada juga menginginkan bagaimana Prabowo juga harus mundur sepertinya, ya. Tetapi undang-undang masih memungkinkan, berarti Prabowo dan juga Pak Jokowi tidak melanggar itu. Tetapi lagi-lagi narasi ini dibangun, ya, seolah-olah bahwa Pak Mahfud memang sadar penuh memutuskan mundurkan diri karena demi menjaga etika dan integritas. Ya kalau memang demikian, kenapa tidak dari awal putuskan untuk mundurkan diri? Tunggu sampai dengan terjadinya perdebatan, bahkan terjadinya blunder dulu baru mundur. Blunder itu memang sudah terjadi pada saat debat Cawapres. Bagaimana seorang Menko Polhukam, seorang Mahfud MD menelanjangi ya proses hukum yang terjadi di Indonesia yang dianggapnya tumpul. Padahal beliau sendiri adalah seorang Menko Polhukam. Berarti beliau sedang menelanjangi diri sendiri karena ia menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi. Mungkin karena blunder inilah beliau berpikir alangkah baiknya ia keluar dari kabinet itu. Sehingga hal ini dipolitisir, dinarasikan seolah-olah beliau memutuskan mundur dikarenakan untuk menjaga etika dan juga integritas. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Ini adalah komentar dari seorang netizen juga terkait dengan video ini. Pak Mahfudlah satu-satunya yang berani mengundurkan diri. Sepuro nih sebelumnya Pak Ganjar, daripada apa yang saya lihat di video tadi, ketika saya melihat Pak Ganjar menyampaikan orasinya Pak Ganjar mengenai bagaimana Pak Mahfud adalah seorang pejabat satu-satunya yang ikut kontestasi ini yang berani mengundurkan diri demi yang namanya menjunjung tinggi etika dan integritas. Kalau kita bicara etika dan integritas secara holistik, maka saya punya suatu pertanyaan. Kenapa pengunduran diri ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari awal kontestasi? Ketika seorang Profesor Mahfud MD sudah menjadi calon wakil presiden, maka sepatutnya bukankah waktu itu beliau mengundurkan diri supaya tidak adanya konflik of interest, supaya tidak akan adanya dugaan dan tuduhan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik lainnya. Dan kalau kita mau bicara masalah etika, integritas, moralitas, saya punya sebuah pertanyaan untuk Bapak. Ketika posisi Pak Mahfud belum mundur daripada kabinetnya Pak Jokowi, masih menjadi bagian dari pemerintah, lalu Pak Mahfud akan membongkar keburukan pemerintah, bahkan turut menjelek-jelekan apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah. Bukankah di situ etika, integritas, dan moralitasnya pun sudah tidak ada? Dan kalau kita mau bicara jujur kembali masalah itu, bicara tentang etika, integritas, dan moralitas, saya itu sebenarnya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana saya harus menilai etika, moralitas, dan integritas itu ketika Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu yang masih menjadi bagian dari pemerintah itu menjelek-jelekan pemerintah yang ada saat ini dan seakan membuka semua aib yang ada dari pemerintah saat ini. Apakah saya harus mempercayai pembicaraan Bapak ketika menyinggung tentang etika, integritas, dan moralitas? Dan bicara kembali tentang etika, integritas, moralitas, dan menyangkut pautkannya dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang bagaimana Pak? Ketika kita melanggar etika, integritas, dan moralitas itu, bagaimana kita bisa meyakinkan rakyat bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal seperti tadi? Apakah kita bisa menjamin bahwa kita tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme ketika kita sendiri melanggar etika, integritas, dan moralitas? Dan bicara tentang demokrasi yang ada di negara ini, Pak, saya rasa semua apa yang terjadi sudah sangat baik. Rakyat bebas menentukan pilihannya, rakyat bebas mengemukakan pendapatnya, dan rakyat juga bebas menilai siapa pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Presiden Jokowi seperti lumpur hidup bagi Ganjar.
Saya suka menggambarkan Ganjar dengan istilah ini. PDIP bahkan tertipu dengan popularitas Ganjar. Ganjar adalah sebuah kesalahan bagi PDIP dalam menentukan calon presidennya. Ganjar tidak punya prestasi. Jawa Tengah adalah daerah dengan UMR terendah di Indonesia. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal Jawa Tengah dekat dengan ibu kota. Ganjar menghabiskan waktunya untuk bermedia sosial selama menjabat jadi gubernur. Dia mendapat popularitas karena sibuk dengan media sosial selama menjabat. Popularitas yang dia dapat juga karena banyak masyarakat berpikir bahwa Ganjar adalah penerus Jokowi. Dan ketika Jokowi menjauh dari Ganjar dan tidak memberikan dukungan, elektabilitas Ganjar hancur lebur. Sekarang ini Ganjar berusaha berdiri sendiri dan melawan Jokowi. Itu adalah sebuah kesalahan fatal. Ganjar tidak punya kekuatan untuk menantang Jokowi. Dia hanya numpang dalam popularitas Jokowi di zaman dulu karena banyak orang menganggap bahwa dia adalah penerus Jokowi. Bagaimana mungkin dia sekarang menentang Jokowi yang punya tingkat dukungan dari hampir 80% dari rakyat Indonesia? Dulu dia sebagai top survei, sekarang dia memperoleh survei paling bawah. Keberanian dia mengkritik dan menilai rendah pemerintahan Jokowi menjadi bumerang bagi dia. Dia tidak boleh melawan Jokowi dan mengkritik Jokowi dengan keras. Semakin dia melawan dengan keras, semakin dia akan tenggelam di dalam lumpur tersebut. Survei akhir-akhir ini menjadi bukti bahwa popularitas Ganjar dulu membuat PDIP mungkin tertipu dan bisa juga menyesal. Kalau hanya popularitas 20%, Puan Maharani juga bisa. Mungkin bisa lebih. Saya yakin para petinggi PDIP yang dulu menolak Ganjar sekarang tertawa karena perkataan mereka benar. Bahwa Ganjar itu tidak punya prestasi. Apa yang bisa dijual? Baik sahabat sekalian, memang pernyataan dari netizen ini luar biasa. Kita teringat kembali pada beberapa tahun silam, atau mungkin 1 atau 2 tahun lalu, itu Trimedia Panjaitan, salah seorang politisi senior dari Partai PD Perjuangan juga, yang justru menertawakan ketika Ganjar mulai muncul dan mau diusung menjadi seorang capres. Itu Bang Trimedia mengatakan bahwa apa yang dimiliki Ganjar, prestasi Ganjar itu apa? Sampai harus diusung menjadi seorang capres. Nah, pertanyaan itu memang waktu itu sempat dipatahkan dikarenakan hasil survei Ganjar waktu itu lagi top-top sekali, dikarenakan ada faktor seperti yang digambarkan bahwa Ganjar itu disinyalir akan menjadi orang yang melanjutkan karya atau kinerja Jokowi yang mentereng saat ini. Karena seperti yang digambarkan, kalau dilihat memang prestasi Ganjar di Jawa Tengah itu hampir bisa dipastikan sebagian besar itu tidak menunjukkan hasil positif. Bahkan di sini di data dikatakan bahwa Jawa Tengah itu menjadi UMR paling kecil nomor 3 di Indonesia. Padahalnya Jawa Tengah itu dekat dengan DKI. Harusnya mungkin UMR-nya jauh lebih tinggi dari daerah lain di luar Pulau Jawa. Tetapi kenyataan atau realita yang terjadi seperti itu. Sehingga yang disampaikan tadi bahwa memang selama ini Ganjar sering tampil menunjukkan prestasi ataupun kinerjanya melalui media sosial. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa Ganjar pintar memanfaatkan itu. Didukung atau ditambah dengan beliau disinyalir sebagai orang yang akan melanjutkan ke Jokowi, maka ia mendapatkan popularitas yang cukup tinggi. Tetapi semua dalam perjalanan ketika justru Jokowi pindah haluan, maka ambruklah elektabilitas dari Ganjar. Nah, di sini terbukti bahwa politisi senior yang meragukan awal bahwa Ganjar itu sesungguhnya tidak memiliki sesuatu yang positif atau prestasi ataupun kinerja yang luar biasa, sehingga tidak bisa diandalkan untuk menjadi seorang capres. Bahkan dengan hasil yang tidak sampai 20% data survei saat ini, mungkin Puan Maharani masih jauh lebih baik. Kira-kira pasti politisi senior akan berpikir demikian. Karena memang di dalam kubu Partai PD Perjuangan sebelumnya itu sempat gaduh, itu dikarenakan ada 2 figur yang bakal diusung, yaitu antara Ganjar ataupun Puan Maharani. Tetapi Ganjar lagi-lagi memang diuntungkan karena faktor Jokowi, dan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi dalam perjalanan ketika Ganjar terus-terusan menyerang Jokowi, justru elektabilitas dirinya tambah nyungsep. Dan ini terbukti bahwa memang Jokowi disukai atau diakui tingkat kepuasannya kurang lebih 80% rakyat Indonesia puas akan kepemimpinan Presiden Jokowi. Sehingga suka tidak suka harus diakui bahwa Jokowi efek masih tetap akan ada dan berpengaruh di dalam Pilpres 2024 ini. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Lagi-lagi konser Ganjar Mahfud teriaknya Prabowo. Ganjar Mahfud Prabowo. Konser Ganjar diteriak Prabowo. Udah dimarah-marah semua, sudah Prabowo ya. 1 putaran. Menggoyang enggak, menggetarkan. Itu gerakan 4 jari nih Mas. Apa itu 4 Ada jari? gerakan katanya 1+3 gitu, koalisi 1+3 gitu. Tanggapannya gimana Mas? 1+3 itu 4.
4 jari. Warga tambah bingung nanti ya. Jadi bingung 4 jari. Jadi duanya. Hah? Ya itu saya kembalikan lagi ke warga. Ya kalau ada gabungan antara 1 dan 3 ya monggo. Kan warga juga bisa lihat kemarin debat juga saya 2 lawan 1. Di Semarang, Jawa Tengah 200-an ribu yang hadir. Anda optimis nggak dengan dukungan suara? Di Semarang kemarin ratusan ribu yang hadir. Anda optimis nggak dengan Simpang 5? Ya antusiasme warga luar biasa. Dan dari TKD, relawan, warga, simpatisan partai semuanya tumpak blek di Simpang 5. Menggoyang suara Banteng, benar nggak? Menggoyang? Enggak. Menggetarkan aja. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari Cawapres Gibran Rakebuming Raka. Beliau mengatakan atau menyampaikan bahwa sesungguhnya yang terjadi pada debat kemarin itu 2 lawan 1. Sehingga baginya ya tidak kaget lagi kalau sampai ada istilah 4 jari, yaitu 1 plus 3 menjadi 4 ya. Sehingga ada gerakan 4 jari, baginya itu bukan hal baru dan ia tidak kaget. Dan ia berikan ya sepenuhnya kepada rakyat, kepada masyarakat untuk menilai. Toh terbukti pada debat juga terjadi 2 lawan 1. Dan kira-kira itulah gambaran atau penyampaian dari Mas Gibran. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Biasa. Ya toh? Beda pilihan yang buat saya itu biasa. Yang penting nomor 3. Nomor 2. Setuju lah bro? Setuju ya? Teman-teman, saya tadi ke Kendal, ketemu seorang Gus, anak kiai, dan ada yang disampaikan kepada saya menarik sekali. Apa itu yang disampaikan? Soal nasib para seniman dan budayawan. Pasti jenengan semua senang bisa nonton hiburan, jingkrak-jingkrak ya. Ini bayar ora toh? Betul? Gratis. Pantas kowe ngarep dhewe. Bisa memberikan hiburan gratis, kumpul di Sukoharjo, tumplek-plek seperti ini. Wow. Saya pengen lihat kira-kira yang pendukungnya nomor 3 mana ya? Mana nggak kelihatan? Mana nggak kedengeran? 3, 2, 1. Oh, ikut teriak 2 semua nih. Apakah di Ruteng di Manggarai ini Ganjar Mahfud akan menang? Pidatonya Pak Ganjar itu sama seperti pidatonya Ibu Megawati saat di Bandung. Seakan-akan menyuruh masyarakat itu untuk memilih nomor 3 dan memenangkan Pak Ganjar. Seakan-akan itu memaksa gitu loh. Terus kalau soal di Manggarai, di Flores, di NTT ya, menurut saya tidak akan memenangkan Pak Ganjar karena kami itu lebih berterima kasih kepada Pak Jokowi yang saat ini sedang mendukung Pak Prabowo. Dan kita tahu selama dipimpin Pak Jokowi, Flores itu lebih maju, Labuan Bajo itu lebih maju, bahkan wisata-wisata lainnya lebih maju selama dipimpin Pak Joko Widodo. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan beberapa video yang coba direaksi. Dan kepada para sahabatku yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin merequest untuk video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.